Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 5 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kendalikan mulutmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peran lidah atau mulut sangat penting. Dari ucapan yang keluar dari mulut seseorang, dia bisa menyampaikan isi hatinya kepada orang lain. Di satu sisi, seseorang itu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata yang positif, kata-kata yang menguatkan dan penuh cinta kasih, kata-kata yang menyemangati dan kata yang membangun. Dengan mulut yang sama, di sisi yang lain, seseorang itu bisa menyampaikan kata-kata yang menghakimi, kata yang menyakitkan, kata yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan, perkataan kasar, dan perkataan yang lain yang tidak berkenan bagi orang lain, terlebih tidak berkenan di hadapan Allah. Hati-hati, lidah memang tak bertulang. Jangan sampai ketika kita mau menggunakan lidah kita, hal itu justru membuat Allah marah pada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang disampaikan penulis Pengkhotbah mengingatkan setiap orang untuk tidak terburu-buru mengatakan sesuatu dari hati dan mulutnya. Harus diakui bahwa sifat terburu-buru mengucapkan sesuatu seringkali menjadi awal mula dari sebuah pertengkaran dan perpecahan. Sering yang terjadi diucapkan dulu, baru dipikirkan, padahal yang benar adalah dipikirkan dahulu, baru diucapkan. Jangan terburu-buru mengucapkan sesuatu kepada orang lain, terlebih kepada Allah. Demikian pengajaran yang disampaikan penulis Pengkhotbah. Allah di surga, sedangkan manusia itu ada di bumi. Jarak yang begitu jauh dan yang tidak dapat diukur. Kedudukan manusia yang fana diperhadapkan dengan kedudukan Allah yang kekal, di mana yang fana tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa, ibadah, dan nyanyian syukur serta ungkapan yang lain, agar kita menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan menyenangkan. Juga jangan sembarangan berkata-kata, bertele-tele, berlebihan, dan berbohong di hadapan Tuhan Allah dan sesama manusia. Kendalikan juga hati dan mulut kita ketika kita berkomunikasi dengan sesama di dalam persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga, terhadap tetangga, di tengah-tengah gereja, dan di tempat kita bekerja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sebab bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara, sangat menentukan apakah perkataan kita dapat diterima di dalam persekutuan, atau apakah kebersamaan kita akan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia menjaga hati dan mulut kita, seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Menjaga hati dan mulut dalam kewaspadaan berkata-kata adalah bagian hidup takut akan Allah. Kendalikan mulutmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 172 ayat 3. Oh Yesus panonda. Tonde daging roha
nanggogonai unang tunaroa sai di homai ikon gok di homa au hinokop mon asa saut martua au sisean mon. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kiranya kami menjadi umat yang dapat mengendalikan mulut kami, berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan juga hati kami sesama manusia. Kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.